Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni Oktorina, MKes AIVOKA. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang Electrical Activity of the Heart. Nah, sebenarnya kan lab activity-nya tentang sirkulasi jantung ya. Tapi kenapa kita belajar tentang kelistrikan jantung? Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu apa aja objektif yang akan kita pelajari. Ada pendahuluan, ada anatomi sistem konduksi, ada kontrol perangsangan dan konduksi jantung, kemudian potensial aksi atau jantung, hubungan antara kontraksi atrium ventrikel dengan gelombang pada elektrokardiogram, dan kita akan belajar sedikit tentang gangguan sistem konduksi. Nah, kenapa sih kita belajar tentang konduksi jantung ketika kita belajar tentang pembuluh darah jantung ya? Pembuluh darah jantung itu dia akan mempersyarafi otot-otot jantung. Dan di antara itu adalah otot-otot otoritmik ini. Misalnya SA node juga diperdarai oleh pembuluh darah jantung. Nah, ketika terjadi gangguan pada pembuluh darah jantung seperti sumbatan, maka ini juga bisa mempengaruhi kelistrikan jantung. Makanya kita perlu belajar juga kelistrikan jantung ini. Di sini kita akan belajar bagaimana jantung bekerja dia secara terkoordinir dan teratur, dan bagaimana caranya dia berkontraksi. Tentu ini didahului oleh rangsangan dari sel-sel otoritmiknya. Nah, di sini kita tahu otot jantung tuh ada dua ya. Ada sel otoritmik, jumlahnya kecil banget, hanya 1%. Kemudian sel-sel kontraktil itu ada 99%. Sel-sel otoritmik ini dia menghasilkan impuls secara otomatis, sementara sel-sel kontraktil ini untuk memumpahkan darah. Ada apa aja? Kalian bisa lihat di sini ada SA node. Kemudian ini ada internodal pathway. Kemudian nanti dia akan sampai ke AV node. Dia akan ke bundle of His. Kemudian bundle yang kiri, bundle yang kanan, kemudian Purkinje. Nah, bagaimana sih impuls listrik itu dijalankan? Ini dia pertama dari SH node, dia akan mengeluarkan impuls, dia akan menyebar ke seluruh atrium baik kiri dan kanan. Kemudian nanti mereka akan ke AV node. AV node nanti dia akan ke septum, ke His, kemudian bundle kiri, bundle kanan, dan kemudian akan terpisah ke Purkinje kiri dan Purkinje kanan. Nah, ketika setelah selesai depolarisasi di sini, maka akan ada berhenti sesaat di AV node. Kemudian dia ke His, kemudian di septum terjadi depolarisasi di septum, setelah itu depolarisasi di ventricle, kemudian isoelektrik, dan kemudian repolarisasi. Nah, kontraksi itu terjadi ketika semua telah mengalami depolarisasi ya. Jadi kalau semua sudah depolarisasi, maka dia akan langsung berkontraksi. Nah, ketika ini semua depolarisasi akan terjadi kontraksi. Nah, bagaimana sih kerja sistem konduksi jantung itu? Dia bekerja secara involuntar. Dengan atau tanpa rangsangan dari luar, itu dia langsung bekerja. Sel-sel otoritmik ini hanya ada 1%. Dia mencetuskan sel-sel otoritmik berfungsi sebagai pencetus kontraksi jantung atau pacemaker istilahnya ya. Namun dia bertingkat. Node dulu, AV node, berkasis, kemudian sarabut, Purkinje. Jika misalnya SH node yang berperan sebagai pacemaker utama, yang lain itu akan mengikuti. Nah, elektrofisiologi sel otot jantung itu ada karena adanya membran potensial. Nah, membran potensial ini dihasilkan karena perbedaan gradien konsentrasi ion baik di dalam
di luar maupun di dalam sel. Nah, kita bisa lihat di sini di luar sel lebih banyak ion natriumnya dan di dalam sel lebih banyak ion kalium. Di sini kita bisa lihat yang luar lebih positif dan yang di dalam lebih negatif. Nah, perbedaan ini berbeda-beda masing-masing sel ya. Untuk sel-sel otoritmik dia besarannya min 60 mV, sementara pada sel-sel kontraktil besarannya min 90 mV. Kita akan bahas bagaimana terjadi potensial aksi pada sel-sel pacemaker atau sel-sel otoritmik. Nah, di awal ini adalah depolarisasi lambat. Pada depolarisasi lambat ini disebut juga dengan fase 4 ya. Di sini channel natrium disebutnya Vanni channel, itu channelnya terbuka, maka natrium akan masuk ke dalam sel, sehingga makanya dia naik ke atas, ion positif masuk. Pada membran potensial tertentu nanti akan terbuka channel kalsium yang tipe transient. Nah, ini akan terbuka. Kemudian ketika dia mencapai threshold 40 mV, maka akan terbuka channel kalsium tipe long lasting yang tipe L. Maka terjadilah aksi potensial. Nah, terjadi depolarisasi cepat. Ini disebut dengan fase 0. Kemudian ketika dia mencapai aksi potensialnya mencapai voltase 0, maka di sini akan tertutup channel kalsiumnya dan akan terbuka channel kalium. Kalium itu dia akan keluar sel dengan cepat sehingga terjadilah repolarisasi. Nah, seperti ini. Kemudian siklus akan berulang. Pakai suara aja ya, saya tutup videonya karena suka batuk. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana aksi potensial di sel-sel kontraktil. Di sini dia memiliki fase ya, ada fase 4, kemudian ini fase 0-nya, ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Sementara pada sel-sel otoritmik dia hanya punya fase 4, fase 0, dan fase 3. Nah, pada sel-sel otoritmik ini, pada fase 4-nya itu dia datar. Pada fase 4-nya dia datar. Nah, ketika dia mendapatkan rangsangan dari sel-sel otoritmik, ketika ada natrium masuk dari sel-sel otoritmik, maka dia akan terbuka langsung dan langsung terjadi aksi potensial. Akan terbuka channel natrium yang cepat. Jadi natriumnya masuknya itu cepat banget dan banyak sehingga seperti ini dia depolarisasinya cepat. Ketika dia mencapai aksi potensial 10, tapi di beberapa referensi juga menyebutkan 5, itu akan menyebabkan channel natriumnya dia tertutup dan akan terbuka channel kalium. Makanya dia terjadi repolarisasi karena ada kalium keluar membawa ion positifnya. Nah, kemudian ketika dia mencapai 0, akan terbuka channel kalsium yang tipe L di sini ya. Nah, di sini dia jadi plate atau lurus atau datar. Kenapa bisa datar? Karena kalsium dia masuk membawa 2 ion positif, sementara kalium dia membawa keluar ion positif 1. Nah, kan harusnya kalau misalnya yang masuk tuh lebih banyak, harusnya dia kan depolarisasi ya, harusnya ke atas. Tapi karena kalsium dia masuknya lambat, sementara kalium masuknya cepat, makanya terjadi plate. Nanti akan mencapai aksi potensial tertentu, nanti channel kalsium ini akan tertutup. Sehingga yang terbuka adalah channel kalium. Ini akan terjadi kaliumnya keluar ke ekstraseluler sehingga terjadilah repolarisasi. Nah, kita akan menghubungkannya dengan EKG ya. Nah, gelombang P itu dia menggambarkan terjadinya depolarisasi atrium. Kemudian PR segmen ini menggambarkan adanya delay di delay di Avinode. Nanti akan ada delay di sini. Kemudian
Gelombang QRS itu akan menggambarkan terjadinya depolarisasi di ventrikel. Ini maaf ya, ini tadi depolarisasi atrium, kemudian ini perlambatan di AV node, kemudian untuk gelombang QRS menggambarkan terjadinya depolarisasi di ventrikel. Setelah itu, ketika ini semua sudah depolarisasi, maka akan terjadi kontraksi ya. Nah, segmen ST itu adalah dari waktu akhir depolarisasi hingga awal repolarisasi. Itu ST ya, ST segmen. Kemudian gelombang T. Gelombang T itu dia menggambarkan repolarisasi dari ventrikel. Dan dia seperti ini, defleksi positif. Nah, kemudian ada namanya TP segmen. Ini menggambarkan TP segmen ini dia menggambarkan relaksasi dan pengisian dari ventrikel. Nah, ini kan dia di sini akan kontraksi ya, kontraksi. Kemudian di sini akan mengalami fase pengisian dan ventrikelnya juga relaksasi. Nah, sekarang kita bisa melihat tadi tingkatan sel-sel otoritmik ya. Yang pertama itu kan SA0. Dia memiliki aksi potensial itu 70 sampai 80 kali per menit, AV node 40 sampai 60 kali per menit, IS dan Purkinje 20 sampai 40 kali per menit. Nah, di sini SA kan 70 sampai 80. Terus kenapa dia bisa 90, bisa 100? Itu bisa karena pengaruh dari simpatis. Terus kenapa bisa 60? 60 juga masih normal ya. Itu bisa karena pengaruh parasimpatis. Ketika SA0 memimpin, maka yang lain akan mengikuti ya. Ini seperti kereta ya. Ini kepala gerbongnya. Nah, kemudian kalau misalnya SA0 itu mengalami gangguan, maka selanjutnya otoritmik diambil oleh AV node. Maka dia akan berjalan potensial aksinya kecepatannya sesuai dengan kecepatan AV node. Kalau misalnya terjadi gangguan pada AV node, misalnya ada blok, nanti dia berjalan sendiri. Jadi atrium dia berjalan sendiri dengan kecepatannya dia 70, nanti ventrikel dia juga berjalan dengan kecepatannya sendiri. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi ectopic focus? Misalnya hipokalemi, hiperkalemi itu bisa terjadi ectopic focus. Jadi sel-sel Purkinje ini dia jadi aktif. Dia bisa jadi pacemaker, tapi karena lokasinya banyak biasanya, maka itu dia nanti akan jadi takikardi. Nah, yang mengatur irama jantung itu apa sih? Itu syaraf ya, diatur oleh syaraf. Nah, ada dua, simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatis dia keluar dari ganglion simpatetik trunk. Kemudian dia akan mempersarafi SA node, mempengaruhi AV node, kemudian dia juga akan mempersarafi otot-otot jantung. Nah, kemudian kalau untuk nervus vagus dia keluar dari CVS center, kemudian dia menjadi saraf kranial. Saraf kranial keberapa? Ke-10 atau nervus vagus. Dia mempersarafi SA node, AV node. Kalau otot jantung nggak terlalu banyak ya. Makanya contractility dia pengaruhnya tidak terlalu besar, parasimpatis. Nah, ini dia simpatis, dia melepaskan norepinefrin, nanti dia akan berikatan di jantung pada reseptor adrenergik, baik reseptor alfa, alfa 1 maupun reseptor beta. Ada beta 1, ada beta 2. Dan yang paling banyak di jantung adalah reseptor beta 1. Kemudian yang kedua beta 2, yang terakhir alfa 1. Ini akan menyebabkan kalau kronotropi ini adalah heart rate-nya meningkat, dromotropi kecepatan konduksinya juga naik, inotropi kontraktilitinya juga naik. Nah, kalau untuk nervus vagus, dia mengeluarkan asetylkolin yang akan berikatan dengan reseptor muskarini. Nah, nanti efeknya sebaliknya, dia melambatkan baik kontraktilitinya, heart rate-nya, maupun kecepatan konduksinya.
Nah, ini sebetulnya penjelasannya sama kayak yang tadi ya, udah dijelasin. Cuman ini ada tambahan gambarnya. Jadi kalau dia di depolarisasi lambat itu terjadi terbuka channel natrium dan channel kalsium. Ketika dia mencapai threshold, maka akan terbuka kalsium tipe L. Nah, sampai mencapai ini ya, eh, membran potensial nol, maka akan tertutup tuh channel-channel kalsiumnya dan akan terbuka channel kalium. Kalium ini dia cepat ya keluarnya, sehingga terjadilah repolarisasi. Nah, apa sih hubungan potensial aksi dengan kontraksi jantung? Nah, ini kan aksi potensial ya. Ini aksi potensial otot-otot kontraktil. Nah, kalau semua sudah depolarisasi, ini kan depolarisasi cuma sampai di sini ya. Maka ketika semua telah depolarisasi, maka akan mulai terjadinya kan kontraksi. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di penjelasannya seperti tadi. Ini bisa adik-adik lihat aja, sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya dengan EKG ya. Nah, sebelum kita menghubungkan dengan EKG, kita harus tahu dulu EKG itu dia ada lead ekstremitas, pasang tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan di kaki kiri. Kemudian ada led prekordial V1 sampai V6. Walaupun yang terbaru sekarang ada dari sampai V9 juga ya. Nah, kita proyeksikan ya. Ini adalah LED 1, ini LED 2, dan ini adalah LED 3. Kita bawa dia ke sini, oke? LED 1 dari kanan ke kiri, ini LED 1. Kemudian LED 2 dari atas ke bawah, ini dia LED 2. Kemudian ini LED 3. Ini LED 3. Nah, kemudian ada juga AVR. AVR ini dari titik tengah dia ke kanan. Mungkin kalau dari sini dari ini ke sini. Kemudian ada AVL dari sini ke sini AVL. Kemudian ada AVF. AVF dari sini ke sini. Nah, yang perlu juga adik-adik ketahui, ini kan arah aksisnya ya. Tapi bagaimana cara mereka melihat jantung adalah dari sini, dari berkebalikan dengan arah panah. Misalnya dari sini dia melihat ke sini. Ini dia melihat seperti ini. Ini dia melihat seperti ini. Dia ini melihat ke arah atas. Jadi berlawanan dengan arah panahnya. Sehingga bisa kita lihat di bagian lateral. Ini bagian lateral dari jantung. Itu bisa dilihat oleh eh, LED 1, bisa oleh AVL, kemudian bisa oleh V5 dan V6. Ini dia melihat bagian lateral dari jantung. Nah, untuk bagian inferior, bagian bawah dilihat oleh apa? Bisa oleh LED 2, LED 3, dan bisa oleh AVF. Kemudian untuk bagian septal di sini atau di sini. Bagian septal itu dilihat oleh V1 dan V2. Kemudian bagian anterior. Bagian anterior itu bagian depan sini ya. Bagian depan sini dilihat oleh V3 dan V4. Nah, ini prinsip umum untuk EKG. Tadi kan kita udah lihat ininya ya. Tadi kita sudah melihat apa namanya? Aksisnya, aksis masing-masing lead ekstremitas sama yang prekordial. Nah, ini kan tadi ada dari aksisnya dari positif ke negatif ya, dari positif ke negatif. Nah, kalau dia berjalan eh, konduksinya itu atau depolarisasinya berjalan dari arah positif ke negatif, maka dia akan defleksi positif. Tapi kalau dia dari arah positif ke arah negatif, maka dia akan defleksi negatif. Tapi ini berkebalikan dengan repolarisasi. Kalau dia repolarisasi dari positif ke negatif, justru dia jadi defleksi positif. Sebaliknya, kalau dia repolarisasi dari negatif ke positif, maka dia akan defleksi negatif. Nanti dicetaknya di EKG seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia isoelektrik, tidak ada depolarisasi ataupun repolarisasi,
maka dia akan lurus. Atau kalau dia tegak lurus, misalnya ini dari aksisnya dari positif ke negatif, dia tegak lurus dibandingkan aksis itu, maka dia juga lurus. Nah, sekarang kita ambil ini contoh normal EKG ya. Kita bahas gelombang P. Ini gelombang P. S1 nanti dia akan S1 dia akan mengirimkan sinyal ke semuanya, trium, trium kanan, kemudian ke kiri. Nah, ini kita jumlahkan. Ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi kalau kita tambahkan, ini kan akan tertarik ke arah agak lebih bawah dia ya, karena ada pengurang dari sini. Sehingga kita perkirakan aksisnya jadi seperti ini. Ini perkiraan aksisnya ya. Sehingga kalau kita lihat dia di satu aja, di satu satu dia searah, makanya gelombang P-nya dia defleksi positif karena dia searah ya. Tapi kalau kita lihat di AVR dia berlawanan arah. Coba kita lihat AVR, ini P-nya dia defleksi negatif karena dia dari berlawanan arah ya, dari positif ke negatif. Terus apa lagi kira-kira? Seperti itu ya di AVL-nya. Di AVL-nya sebenarnya ini kurang tergambar ya. Di AVL kan kebetulan ini kita nggak tahu akses jantung ini di mana. Di sini di AVL-nya bisa dibilang hampir lurus. Walaupun ada sedikit banget sih gelombang P-nya. Nah, kemudian kita akan bahas kompleks QRS. Di kompleks QRS itu nanti kan ada delay sesak di AV node ya, sehingga dia isoelektrik. Nah, ketika di rekaman EKG di AVL, ini ada dua ya, ini semuanya dia dua, dia merekam AVL sama di LED 2. Jadi dia karena isoelektrik tidak ada pergerakan depolarisasi atau repolarisasi sehingga dia lurus. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi depolarisasi di septum. Depolarisasi itu dia selalu dimulai dari endokardium. Dia mengarah ke arah sini, arah kanan. Sehingga ketika kita jumlahkan ini semua aksisnya dia seperti ini. Aksisnya dia seperti ini ya, ke arah kanan. Nah, AVL dia kan di sini, aksisnya dia ke sini AVL. Sehingga pada AVL ini dia menjadi defleksi negatif sehingga gelombang Q-nya dia defleksi negatif. Nah, kalau di sini mungkin karena kebetulan aksisnya jantung ini bertegak lurus dengan arah arah depolarisasinya, sehingga dia menjadi lurus karena dia tegak lurus dari aksis LED 2. Nah, kemudian depolarisasi akan berlanjut. Ini sudah selesai dia depolarisasi di septumnya, maka dia akan depolarisasi di bagian apexnya. Nah, ketika kita jumlahkan ini, dia akan lebih condong ke kiri karena lebih tebal ya, karena ventricle kiri itu dia lebih tebal. Karena ini dia searah dengan 2, maka dia mengalami depolarisasi positif, defleksi positif. Nah, ini juga dia kan lebih ke kanan ya, dia lebih ke kanan sedikit, sehingga dia mengalami ini juga defleksi positif, tapi tidak banyak ya, karena dia terlalu jauh dari AVL-nya. Nah, kemudian setelah terjadi di apex, depolarisasi di apex, tadi akan terjadi depolarisasi di dinding-dinding ventrikel. Nah, ini arahnya ke sini ya, dia kan dari endokardium ke keluar. Nah, seperti ini dia. Nah, ketika dijumlahkan aksis-aksisnya, ketika dijumlahkan maka dapat resultan aksesnya seperti ini. Nah, karena dia searah dengan AVL, makanya ini menjadi defleksi positif. Nah, sementara di 2 juga dia masih searah ya, masih positif juga, cuma karena nggak terlalu banyak, sehingga dia masih defleksi positif. Kemudian ketika sudah hampir selesai, depolarisasinya di ujung-ujung dari ventrikelnya, sehingga terbentuk gelombang QRS. Nah,
ketika setelah semuanya mengalami depolarisasi, jadi tidak ada depolarisasi lagi dan belum ada repolarisasi, sehingga dia tidak ada atau dia menjadi isoelektrik ya, sehingga dia menjadi lurus. Di sini juga lurus. Nah, ini kita lihat juga kalau kita anggap jalannya sinyalnya seperti ini ya, ke arah sini, makanya dia di V1 dia QRS-nya kecil, kemudian di V2 dia jadi lebih besar, di V3 dia lebih besar lagi, di 4 dia lebih besar lagi, 5 juga, tapi 6 karena dia jadi semakin jauh, jadi dia R-nya akan semakin mengecil. Nah, aksis jantungnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita akan membahas gelombang T. Nah, di sini kalau gelombang T repolarisasi, dia arahnya berkebalikan. Kalau depolarisasi dari endokardium, dia ke miokardium. Tapi terbalik kalau repolarisasi, dia dari epikardium, dia ke arah dalam, ke arah endokardium. Dan itu dimulai dari bagian apex. Nah, seperti ini dia jalannya ya. Jadi kalau kita resultan, kita jumlahin nih aksis-aksisnya, resultannya kemungkinannya seperti ini ya. Seperti ini resultannya. Nah, tadi kita tahu kalau dia repolarisasi, kalau dia dari positif ke negatif, justru dia positif. Sehingga kita bisa lihat misalnya di 2 aja ya, di LED 2, itu kita lihat gelombang T-nya dia defleksi positif. Sekarang kita bisa lihat di AVR. Di AVR, arah dia seperti ini ya, tapi kalau dia sebenarnya searah, kalau dia polarisasi dia positif. Tapi karena dia repolarisasi, dia melawan ini, makanya dia defleksinya negatif untuk gelombang T-nya. Oke, ini contohnya adalah gangguan pada AV block. A complete heart block or third-degree atrioventricular Kita block is bisa a lihat bradyarrhythmia in which the atrioventricular node ini does not P conduct any tidak ada electrical gelombang stimulus QRS, whatsoever. P Consequently, atrial tidak and ada ventricles gelombang become QRS, completely atau ini dissociated ada and will QRS beat in tapi their dia own tidak rhythm with no regard to didahului order. oleh Here we can see the P waves causing gelombang. atrial contraction 90 times per minute. A complete heart block or third-degree Nah, ini adalah ventricular fibrilasi. Jadi dia berjalan sendiri aja ininya ya. ventricular fibrillation is a Ini ventricular bergetar ya, tachycardia karena and a dari cardiac arrest shockable rhythm depolarisasi at tadi. Terus juga bisa kita lihat di sini gelombang QRS-nya dia tidak beraturan, tidak ritmik dia. ventricular Nah, untuk sumber referensinya adik-adik bisa lihat di Cardiovascular Concept, bisa lihat di Tortora, bisa lihat di Sherwood, dan juga bisa lihat di Gaitan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.